Balik lagi pendengar Kardopa, masih di talk show kita siang hari ini, tentunya bersama teman-teman dari Bank Sumut ya. Jadi kalau ngomongin tentang Bank Sumut ini tiada henti selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik, selalu melakukan perubahan-perubahan ya, menghadirkan produk-produk handal dan up to date terhadap kebutuhan nasabahnya. Tentunya ini dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas nasabah ya Pak ya. Iya, benar sekali. Biar nggak repot, biar nggak ribet lah gitu urusannya ya. Kalau ngomongin tentang Bank Sumut, ini kan bank kebanggaan orang Sumatera Utara ya, Bank Sumut pastinya. Bank orangnya, banknya orang Sumut ya Bank Sumut lah, kan begitu ya. Banknya gimana sih ngomongnya? Banknya orang Sumut ya Bank Sumut. Gitu, bukan Bang Hakim Sitompul. Abang lagi kita panggilnya. By the way Pak, hari ini kan topik kita tadi tentang tabungan Smart IB. Ini mungkin pendengar kita agak sedikit bingung juga ini. Apa kira-kira yang dimaksud dengan Smart IB ini dan tujuannya apa? Ini inovasi terbaru lagi ya dari Bank Sumut ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi pendengar Kardopa, Smart IB ini adalah sebenarnya rebranding dari produk tabungan yang ada di Bank Sumut Syariah ya. Jadi Bank Sumut Syariah ini kan sebenarnya unit usaha syariah ya Mbak Desi. Jadi kita ini bagian dari Bank Sumut secara keseluruhan. Nah kalau secara keseluruhan Bank Sumut di tahun 2020 ini ada 2022 ini rebranding semua produk. Nah kalau di konvensional Smart, nah kalau di syariah itu Smart IB. Nah kita mengusung tema equal, artinya syariah equal, artinya kalau misalnya para pendengar Kardopa itu masyarakat Sumatera Utara datang ke Bank Sumut untuk mendapatkan produk berbasis syariah, maka CS itu akan menawarkan produk konvensional dan syariah, artinya syariah equal, syariah setara. Nah tentu untuk produk-produk ini kami sederhanakan, kami simplifikasi namanya, jadi terdengar lebih menarik. Jadi tentu kami sudah melakukan survei data, itu sekitar 50-60% nasabahnya Bank Sumut ini sudah mengarah ke milenial. Iya, sebenarnya. Jadi eranya udah digital. Sudah era digital, sehingga kami perlu mensimplifikasi, mengganti, merebranding produk-produk kami sehingga menjadi lebih namanya jadi lebih juga mengarah ke milenial. Jadi smart. Smart itu identik dengan enak gitu ya, smart, artinya pintar gitu ya. Kemudian mengarah juga ke teknologi gitu, sehingga dan ini juga Bank Sumut kan akan bertransformasi ke berbagai daerah. Jadi kalau nanti masih tetap memakai tabungan dengan nama yang seperti Sumatera Utara, tentu orang mengatakan wah ini kan punya produk Sumatera Utara, padahal kita sudah harus ke nasional. Nasional, begitu. benar. Begitu. Berarti ini menuju ke eranya nasional lah Bank Sumut, bukan hanya di Sumatera Utara aja ya Pak ya. Benar sekali. Karena memang kan identik kalau Bank Sumut ini ya untuk orang Sumatera Utara gitu kan. Benar. Tanggapan masyarakat sekarang kan seperti itu. Benar. Gitu ya Pak ya. Jadi kita juga nanti kan harus membumi ya di Indonesia ini semua ya. Pokoknya akan lebih luas lagi cakupannya. Benar. Benar. Nah kalau ngomongin tentang Smart IB, ini kenapa Smart? Arti dari Smart itu sendiri kan pada produk tabungan ini maksudnya apa ini Pak? Ini ke Pak Rizkan. Popon aja deh, agak susah ya Pak nyebutnya. Jadi gini, para pendengar Kardopa, kira-kira apa sih yang terpikir oleh kita ketika mendengar kata-kata smart? Gimana Mbak kira-kira? Apa yang Mbak pikirkan tuh ketika kalau smart tuh otakku udah pasti ya udah yang cerdas, udah yang canggih, udah yang ini gitu. Jadi sosok yang cerdas, lugas, dinamis, adaptif, dapat diterima di segala lapisan masyarakat, di semua umat. Jadi itulah filosofi dari tabungan smart ini. Jadi kita smart ini bukan hanya sebatas rebranding dengan segala fitur dan fasilitas yang lebih baik, tapi lebih dari itu. Kita berharap tabungan smart, sebagaimana singkatannya smart, menjadi tabungan seluruh masyarakat dan tabungan seluruh umat dengan segala fasilitas yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan tentunya, begitu Mbak. Jadi benar-benar yang cerdas lah gitu ya. Berarti lugas, adaptif. Iya, salah satu bank yang akan membimbing masyarakat Sumut untuk lebih cerdas. Pilihan cerdas buat orang pintar. Tentu kita lengkapi dengan fitur, kita lengkapi dengan fasilitas yang tentu mengarah ke digital nantinya. Udah eranya teknologi, eranya digital ya kan saat ini ya Pak ya. Untuk yang mau bertanya juga silakan pendengar Kardopa via WhatsApp saja. Kita buka di 0852
99940 yang mau bertanya seputar tabungan Smart IB. Tadi Pak Hakim sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Smart IB, kenapa harus smart, juga Pak Popon juga sudah menjelaskan nih pendengar Kardopa. Tapi ke Pak Hakim lagi nih pertanyaannya, untuk produk tabungan syariah existing nih Pak ya. Iya. Apa saja yang dilakukannya ini untuk rebrandingnya, simplifikasinya itu bagaimana gitu Pak? Ya, jadi nasabah setia kami atau pendengar Kardopa, tentu kita sudah semua memahami atau sudah tahu ya namanya. Mbak Desi juga nih nasabah kami nih, yakin ini ya kan. Bang Sumut. Bang Sumut ya kan, Bang Sumut Syariah. Jadi kita punya produk sudah terkenal itu namanya tabungan marhamah. Oke. Nah, itu kita branding namanya tabungan Smart IB. Nah, kemudian Marwah yang berbasisnya Wadiah namanya tabungan Smart IB Wadiah. Nah, ini yang untuk mahasiswa ya Pak? Ya, ini untuk yang ya mahasiswa bisa, karena ini kan sifatnya sangat murah dan tidak ada biaya administrasinya nih kalau Smart IB Wadiah nih. Kemudian tabungan makbul nih. Nah, tabungan makbul ini kita buat menjadi tabungan Smart IB makbul. Jadi perlu diketahui nih oleh masyarakat Sumatera Utara. Alhamdulillah Bang Sumut ini ketika orang mau berhaji, nah itu datangnya ke Bang Sumut. Jadi top of mind dari masyarakat Sumatera Utara 30% itu kita kuasai untuk orang kalau mau berhaji daftarnya ke Bang Sumut. Jadi sementara itu ada tabungan marhamah gaji menjadi tabungan Smart IB payroll. Ini untuk para pegawai ya kan gitu. Nah, kemudian tabungan IB rencana menjadi tabungan Smart IB rencana gitu Mbak Desi. Jadi kalau di konven Smart, di syariah Smart IB. Jadi nggak sulit. Kalau dulu di konven kan namanya Martabe gitu ya. Ya, aku ingatnya sih Martabe gitu. Kesannya gimana Martabe tuh. Padahal Martabe kan itu dulu kan Marsipature Hutanabe mungkin kan. Padahal enggak. Martabe itu adalah mari kita tingkatkan aktivitas berhemat. Ada juga yang nge-place nih kayak Popon nih dibilangnya pula Markisa Terong Belanda. Iya, kan Martabe kan Markisa Terong Belanda. Enggak, bukan itu. Udah khasnya orang Sumut tuh Martabe. Iya, gitu. Makanya kita sekarang mensimplifikasi, di rebranding, semua tahu sekarang produk namanya Bank Tabungan Bang Sumut itu adalah Smart. Ketika di syariah Smart IB. Jadi tidak sulit lagi menyesuaikan atau tahu namanya begitu Mbak Desi. Kalau ke syariah jatuhnya Smart IB. Kalau yang Martabe tadi jatuhnya ke Smart. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih pendengar Kardopa. Sekali lagi Desi ingatkan untuk yang mau bertanya kita buka via WhatsApp di 085290009940. Silakan bertanya sesuai dengan topik kita tabungan Smart IB. Hari ini kita akan berbagi ada voucher e-money ya. E-money. Senilai e-money dari Bang Sumut senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing 100.000. Jadi hari ini kita keluarkan 300.000 e-money-nya. Silakan ya WhatsApp yang kita tunggu nih untuk pendengar Kardopa yang mau bertanya. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus untuk obrolan kita siang hari ini. Oke, kita balik lagi pendengar Kardopa dimanapun berada, masih di obrolan kita bersama Bang Sumut tentunya untuk siang hari ini. Masih untuk topik kita tabungan Smart IB, masih bersama dengan Pak Hakim dan juga Pak Popon nih ya. Tadi kan udah sempat dijelasin juga tentang rebrandingnya yang baru ini ya Pak ya. Tadi kalau ngomongin Smart IB ini jatuhnya ke syariah ya kan ya. Nah kalau fasilitasnya kira-kira apa saja nih Pak? Fasilitas apa saja yang bisa didapat dari tabungan Smart IB ini? Apa tuh Pon? Fasilitasnya? Kasih yang banyak nih. Biar kita juga paham, ngerti, jadi semangat nih Pak. Iya benar. Jadi tentunya kita tuh punya produk dengan bagi hasil yang kompetitif, lalu biaya administrasi yang diambil dari bagi hasil tanpa memotong saldo pokok ya, selama tidak menggunakan ATM. Jadi kalau para pendengar Kardopa pada mengeluh tuh, aduh biaya administrasi kok banyak banget nih, kalau gitu saldo gua bisa 0 tuh. Ini nggak akan mungkin terjadi karena biaya administrasi diambil dari bagi hasil, bukan dari saldo pokok.
Oh, oke. Seperti itu, selama tidak menggunakan ATM, karena kan kalau ATM ada biaya yang lain. Ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Lalu Oke. tentunya kita punya kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu debit, ada fasilitas mobile banking dan layanan e-statement tentunya, dan berbagai layanan elektronik lainnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, Oke. kalau bicara bagi hasil yang kompetitif, Nah, ini gimana itu ceritanya kan Pak? Bagi-bagi hasil seru nih. Iya, bagi hasil kompetitif kan. Jadi alhamdulillah bagi hasil kita itu masih di atas rata-rata. Oh. Jadi masih pokoknya kalau nanti para pendengar menginvestasikan atau nabung di Bank Sumut bisa melihat sendiri, oh bagi hasilnya ternyata bagus gitu ya. Kalau kita bilang cuannya bagus gitu. Jadi apalagi depositonya itu lumayan ya kan. Nah, alhamdulillah kalau di Syariah kan kita bernisbah ya Mbak Desi ya. Ya. Jadi kita bukan menetapkan dengan bunga tertentu, tidak boleh ya, kita pakai nisbah. Nah, nisbah ini Namanya syariah ya, Pak. ya, kita murni syariah gitu ya. Nisbah ini kita bagikan tentu berdasarkan kinerja kita di bulan ini. Nah, alhamdulillah kita rata-rata stabil di angka yang masih di atas LPS. Nah, jadi kalau yang paham ya, LPS itu sekarang di atas 3,5 ya, di 3,5 ya. 3,5. Jadi kita masih untuk deposito kita masih di atas LPS. Masih ya. Iya. Oke. Jadi cukup menarik itu kalau untuk mau berinvestasi. Fasilitasnya banyak tuh Iya. tadi ya. Nah, Pak, tapi kan sekarang ini zamannya era digital, kan ada juga beberapa bank yang menerapkan bisa tarik tunai ATM tanpa menggunakan kartu. iya. Ini bisa juga kan di Benar, tadi, alhamdulillah kita bisa. Jadi kan kita kan punya mobile banking nih. Ya. Jadi jangan khawatir ini pendengar Kardopa. Mobile banking Bank Sumut ini termasuk mobile banking yang canggih ya. Ya, di situ termasuk kita bisa melakukan transfer secara Bank Sumut yang pasti. Ya. Antar bank. Kemudian bisa kita melakukan pembayaran. Jangan khawatir, semua PBB ya, Bisa, pajak-pajak semua, tagihan, BPJS bisa. BPJS ya kan. Kemudian kita juga bisa melakukan pembelian, termasuk OVO, GoPay kita beli juga gitu. Nah, oke. jadi jangan khawatir nanti. Nah, khusus untuk tarik tanpa kartu ini kan tentu jadi permasalahan. Misalnya kita kan sering nih nggak bawa kartu. Iya. Tapi kalau Ketinggalan nih, iya, atau tapi kayak- kalau HP mudah-mudahan kalau ketinggalan wah kacau dunia nih kan. Hampa, Pak. Hampa. Jadi nah begitu pemirsa ya, pendengar Kardopa ketinggalan dompetnya, nggak perlu khawatir, tak bisa ambil. Yang penting ada handphone ya. Yang penting ada handphonenya, kemudian bertransaksi. Di situ ada layanan tarik tanpa kartu, ya kan? Tinggal ke Bank Sumut, nanti ada instruksinya di situ, maka tinggal bisa ambil. Tapi ada satu yang harus diperhatikan, Mbak Desi. Apa itu, Pak? Saldonya cukup. Oh, iya. Iya, kan begitu. Tiba-tiba narik saldo nggak cukup yang disalahkan Iya, Bang Sumut. Bang Apa ya ini Bang Sumut? Sumut? Nggak Iya. bisa nih, padahal saldonya. Katanya maaf terus nih, padahal maaf saldo Anda tidak cukup, Pon. Kan begitu. Maaf saldo Anda tidak mencukupi. Sedih ya, Pak ya. Iya, Tapi benar. kalau ngomongin tentang Smart IB ini sendiri, Pak, ini apakah memang bisa dapat berfungsi sebagai tabungan haji? Tadi Pak bilang kan berapa persen tuh kayaknya kalau masalah haji udahlah ke Bank Sumut aja nih gitu Iya, kan ya. betul. Ya, jadi benar sekali pendengar Kardopa. Sekarang ini kan lagi ini insya Allah hari mulai Senin ya, ini mulai pemberangkatan haji. Jadi alhamdulillah sekarang ini ya sudah dibuka kerannya untuk berhaji di seluruh dari Arab Saudi ya, sehingga antusias masyarakat luar biasa. Kita tuh satu hari rata-rata sekitar sampai bisa nanti 30 sampai 40 masyarakat Sumatera Utara yang daftar ke kita untuk berhaji. Nah, gunakan tabungan Smart IB Makbul untuk bisa bertransaksi. Nah, Mbak Desi tahu nggak apa itu Makbul itu? Kurang Maksud terkabul. Jadi singkatannya dari iya, itu. Oke, Pon, oke. cukup dengan 100.000 saja Mbak Desi, kita sudah punya rekening haji, tapi belum bisa mendaftar haji. Ya belum lah, Pak. Belum, 100.000 masih. 100.000. Nah, sudah buka rekening haji di Bank Sumut oke. dengan 100.000. Ayo diniatin bener-bener, nabung dengan disiplin. Insya Allah setelah 25 juta, Bank Sumut sudah terkoneksi dengan dengan Siskohat, jadi bisa langsung ambil porsi haji. Nah, Mbak Desi kalau sekarang ambil porsi haji, berapa tahun lagi mau berangkat? Oh. Kira-kira waktu tunggunya. Tunggu, Pak. Kalau- 4 minggu nih gitu. Kalau sekarang versi dari Kemenak 18 sampai 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau 2022, Pon, kamu ambil sekarang porsi 25 juta, 20 tahun lagi 2042.
makanya harus segera kita. Harus segera sih. Iya. untuk Apalagi kan ada mendaftar aturan haji. baru Pak, itu usianya nggak seperti dulu lagi kan, Betul. paling 60 ya. Maksimum 65. 65. Oke. Mudah-mudahan aturan itu berubah seiring dengan waktu ya kan. Ya kita doakan untuk orang tua kita yang di atas 65 juga bisa berhaji Bisa kan berhaji. begitu. Tapi itu aturan sekarang 65. 65 ya. Sampai di 31 Juni ini Oke, gitu. makanya kalau ada rencana nih mau berhaji, Jangan ditunda, nggak boleh. Iya. Ini tadi tabungan makbul, maksud Iya, terkabul. maksud terkabul. Oke Pak. Ya, Ha. oke benar. Tadi kalau arti makbul tadi kan Maksud terkabul. ya kan? Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mbak, apakah tabungan makbul ini hanya dapat dibuka di unit syariah aja, Nah. ataukah di unit konvensional juga bisa? Oke, Itu mungkin oke. banyak orang yang bertanya seperti itu gitu kan. Jadi tabungan Smart IB makbul ini selain dapat dibuka di unit kantor syariah, dapat juga dibuka di seluruh unit kantor konvensional Bank Sumut yang melayani syariah. Oh, oke. Jadi Bank Sumut kantor konvensional yang melayani syariah disebut unit layanan syariah. Nah, jadi bukan hanya bisa membuka tabungan haji, tetapi unit layanan syariah Bank Sumut juga dapat menerima pembukaan giro, deposito, termasuk menyalurkan pembiayaan. Dalam hal oke. ini pembiayaan PMG, pembiayaan multiguna bagi ASN. Jadi seperti itu. Oke, kurang lebih, ya, Pak. oke. Jadi nggak harus ke Smart IB aja ya Pak ya, bisa Ya ke. benar. Oke. Jadi nggak mesti ke unit kantor konvensional, ke unit kantor syariah saja, namun juga bisa dibuka di unit kantor konvensional yang melayani syariah. Yang melayani syariah Benar, tentunya. benar, Oh, baiklah. Ini mau diingetin lagi nih Bapak pendengar Kardopa. Kita bagi hadiah hari ini ada e-money senilai masing-masing Rp100.000. E-money Bank Sumut tentunya akan kita bagi untuk penanya terbaik seputar topik bahasan kita. Hari ini kita ngebahas tentang tabungan Smart IB dari Bank Sumut. Kebetulan ada yang bertanya Pak nih, ada Anto mau tanya keunggulan tabungan Smart IB dibandingkan dengan tabungan konvensional lainnya nih Pak untuk masalah syariah ya. Persyaratannya apakah sama bila kita ingin buka rekening seperti biasa? Baik Mbak Desi, terima kasih Bang Anto ya. Ini kalau di apa kan Bang Anto dari mana ini nggak tahu kita ya. Nggak tahu nih. Iya. Bang Anto di mana Bang Anto? Silakan kasih tahu alamatnya. Jadi kalau yang namanya persyaratan itu standar antara konvensional dan syariah sama. Untuk buka rekening ya harus ada KTP begitu ya. Dan yang paling penting kalau mau buka rekening Mbak Desi yang paling utama apa loh? Uangnya harus ada. Ya iyalah Bang. Iya, Bener, gimana Bang. mau buka? Ya kan begitu. Buka rekening berarti orang NMP ya toh. Nah, jadi apa keunggulan produk syariah dibandingkan konvensional? Ya. Nah, kita kan sebenarnya pada hakikatnya memberikan pilihan kepada masyarakat. Mana yang mau dipilih masyarakat. Jadi itu tadi di unit konvensional akan menawarkan 2 produk tabungan. Bapak, Ibu, nasabah kami, terima kasih sudah percaya kepada kami. Ini ada 2 pilihan tabungan, Smart atau Smart IB. Sama-sama unggul. Oke. Punya keunggulan dan punya kelebihan ya kan. Nah, kalau yang di Smart IB, Smart mungkin dia mungkin berbasis bunga jelas nih. Nah, kalau di Smart IB dia berbasis bagi hasil. Bagi hasil. Nah, tapi bagi hasil ini kan tentu bisa dilihat berdasarkan performance ya kan. Nah, tentu punya keunggulan ya di masing-masing produk. Nah, salah satu kalau di IB di Smart IB keunggulan itu tadi misalnya bagi hasil itu punya angka minimal tertentu atau punya maksimal, tetapi dia tidak sampai mengurangi saldo. Nah, jadi misal bagi hasil ini kan sekarang biaya administrasi ini kan sekarang misalnya 7.500 per bulan. Ya. Nah, tapi bagi hasil yang diterima oleh nasabah karena ada dana itu cuma misalnya hanya Rp1.000, maka untuk administrasi hanya 1.000 saja. Oh. Nah, tidak 7.000. Tapi begitu bagi hasil yang dia terima misalnya 20.000 misalnya, maka yang dipotong sebesar maksimal 7.500. 7.500 Jadi mudah-mudahan ini saldonya tidak akan habis. Oke. Nah, dengan catatan dia tidak pakai ATM begitu. Kalau pakai ATM Ya, dia kena biaya ATM kena dong. pastinya. Iya, dia Ada mau cas pakai- biaya ATM ya Iya, Pak ya. dia mau pakai yang silver, gold atau di platinum. Ada nanti. hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Ah, lagi. itu dia. Iya. Semua harus kita hitung-hitung ini. Kita harus itu. Tapi jangan khawatir, produk kita produk terbaik. Mudah-mudahan dengan menabung nanti di Smart nanti akan tahu keuntungannya sendiri. Keuntungannya sendiri. Ya, apalagi Oke. pakai sumut mobilnya, waduh luar biasa. Ya, Sumut Mobile ya Pak ya. Cepat transaksinya. Cepat. Oke. Iya. Baik, nanti kita
lanjut lagi bahasan kita Pak untuk siang hari ini di obrolan kita bersama teman-teman dari Bang Sumut. Jangan kemana-mana. Yang mau ikutan bertanya silakan. Mumpung ada yang kompeten di sini yang bisa menjawab pertanyaan. Kalau penasaran dengan tabungan Smart IB, ya kan ya? Silakan. Masih agak bingung Smart IB apaan Kak Des? Aku taunya martabe, aku taunya bla 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 bla. Nanti bisa ditanyain juga nih ya. Silakan di WhatsApp kita 0852909940. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Kembali lagi di obrolan kita siang hari ini bersama Bang Sumut. Masih ada Pak Hakim sama Pak Popon di sini Iya, ya. iya. Ini pertanyaan sudah banyak yang masuk di WhatsApp kita Pak di 0852909940. Salah satunya dari Aulia nih ya. Oh Ini iya, terkait Aulia. dengan Mbak Aulia atau Bang Aulia ini belum tahu ya. Mbak. Mbak Aulia. Aulia. Iya, Amplas. Amplas, Mbak Aulia di Oke. Amplas, iya. Oh, tadi Bang Anto daerah Serdang, Jalan Oh, Serdang. Serdang, Oke. betul. Baru kirim di Jalan Luar Serdang biasa, katanya ya. ya. Oke, ini Mbak Aulia bertanya terkait nama tabungan Smart IB Bang yang berbasis syariah ini, kenapa nggak pakai nama yang lebih Islami seperti yang bisa dipahami emak-emak? Iya. Iya. Tabungan syariah Bang Sumut lebih gampang ingatnya katanya. Enggak IB. Baik. Nih, ini gimana nih Pak? Tentang fasilitas tadi ATM, mobile banking ini masalah ini biaya tertutupi kalau saldo kita misalnya hanya pas-pasan. Apakah untuk ini fasilitas layanan elektroniknya? Ini tentang biaya saldo tadi Pak. Nih gimana nih? Ini satu orang 3 pertanyaan, Mbak. Banyak lagi loh Pak sebenarnya. Jadi yang pertama, Nanya gimana bagi hasilnya juga Tapi tadi. 3 pemenang yang terbaik nanti akan kita pilih. Iya. Pertanyaannya ya. Ini Mbak Aulia aja banyak nih. iya, satu orang 3 pertanyaan ya, Mbak. 3 pertanyaan. Makasih ya, Mbak buat pertanyaannya. Jadi yang pertama gini, kenapa nggak nama Islamik tabungan syariah Bang Sumut? Lebih gitu ya? gampang diingat gitu. Lebih mungkin. gampang dan diingat dan udah banyak banget. Oh, iya gitu. bener. Jadi kita kan mau tampil beda nih, Mbak. Yes. Tapi Kayak kita dong Kardopa berani tampil. bener, makanya kita join ke Kardopa. I see. Jadi gini, tabungan Smart IB. IB itu kan singkatan dari Islamic Banking sebenarnya. Islamic Jadi Banking, setiap oke. yang ada logo IB menandakan bahwasanya ini tabungan syariah. Syariah. Ya, Jadi jadi sebenarnya- seluruh Indonesia sebenarnya ketika ada tulisan I kecil B besar, Udah itu tahu lah adalah itu. udah tahu harusnya, bukan ikan bandeng loh Mbak Desi ya. Itu adalah Islamic Banking dia namanya. Ya benar. Bapak kepikiran ikan bandeng. Terus ketika saldonya nggak pernah nggak bertambah-tambah gitu ya. Ini tunggu Jadi, nih ya. gimana nih? Untuk fasilitas ATM, mobile banking atau fasilitas layanan elektronik lainnya, apakah biaya tertutupi kalau saldo kita misalnya hanya pas-pasan gitu Iya. nabungnya? Iya. Ini gimana Pak? Oke, kalau seandainya untuk biaya administrasi bulanan kan sudah kita katakan di awal bahwasannya itu diambil dari bagi hasil. Bagi Jadi hasil. artinya tidak akan mungkin saldo pokoknya berkurang hanya karena biaya administrasi Administrasi. tabungan. Itu benar. pertama. Iya. Artinya tidak akan mungkin lah saldonya berkurang tuh kalau berbicara mengenai biaya administrasi tabungan. Namun ketika berbicara mengenai ATM ini kan fitur fasilitas tambahan. Nah, tentu ada biaya administrasi ATM ya sesuai dengan tingkat jenis ATM yang digunakan. Yang digunakan. Kan seperti itu. Oke, Begitu oke. juga dengan transaksi lainnya seperti mobile banking, misalnya dia ada pembelian pulsa atau yang lain kan tentu ada Iya. biaya administrasinya. Itu benar. tentu akan memotong saldo pokok. Jadi yang oke. dipotong dari bagi hasil hanyalah biaya administrasi bulanan. Ya, contoh Mbak itu. Desi, kita kalau mau transfer antar bank itu kena biaya loh, Biasanya kena. 6.500. Ya kan dipotong tuh langsung dari saldonya kan. Oke. Nah, kalau kita membayar PLN misalnya atau membayar PDAM itu kan kena biaya Ada lagi fee-nya. misalnya. Ada. Ada fee-nya Ada. 1.500 atau 2.500 gitu. Atau membeli saldo OVO gitu kan kena biaya administrasi. Nah, itu otomatis terpotong. Nah, kalau saldonya pas-pasan atau nggak ditambah-tambah, wah, Habis. habis gitu. Makanya Habis sebenarnya kena biaya admin ya. biaya kena admin juga. Makanya ya jangan lupa memang harus tetap menabung, Harus kita tuh diisi, gemar menabung. oke. Masalahnya Gitu. kalau seandainya saldonya yang nggak ada, ya nggak bisa transaksi juga kayak ini kan Iya, gitu. benar Gimana mau juga. beli pulsa ya kan? Gimana mau melakukan bayar Iya. listrik, bayar ini saldonya Iya, tak ada. benar. gitu. Iya, Benar, justru benar. kami menyarankan kepada pendengar Kardopa ini masyarakat Sumatera Utara ketika punya produk smart IB atau smart di konvensional harus punya ATM dan
mobile banking. Oke. Karena dengan mobile banking itulah makanya nanti 24 jam di mana saja kapan saja kita bisa bertransaksi. Bisa bertransaksi. Iya kan? Makanya dimanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Bank Sumut. Ya, Bank Sumut yang itu membimbing kita makin smart sudah gitu. bertransformasi dengan luar biasa digital untuk melayani memang masyarakat Sumatera Utara gitu. Yang akan menuju ke nasional. nantinya. Oke. Ayo manfaatkan. Ya kan? Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Billy Lubis. Billy Lubis nih bertanya untuk saldo awal bukanya ini berapa kira-kira Pak? Iya. Kalau untuk Smart IB? Kalau buat saldo awal ya Mbak ya, Smart IB itu kalau setoran awalnya 100.000. 100.000 tadi ya. Namun nanti saldo minimal mengendapnya bisa 50.000 Mbak. Oh, ya, paling ini bisa 50.000 ya. Namun untuk pembukaan awal 100.000 Mbak. 100.000 untuk buka awal. Ini udah kejawab ya Billy. Nggak tahu juga di mana si Billy ini. Ini ada Rido Pak, mau tanya juga, bisa nggak kalau saya nabung Smart IB-nya ini bukan di kantor Bank Sumut yang nggak ada syariahnya, dia bilang. Soalnya rumah dia itu dekat kantor Bank Sumut yang bukan syariah. Ya, kantor Bank Sumut mana itu? Nggak tahu saya di mana. Ini Rido, coba kasih tahu alamatnya. Iya, karena begini, kita tadi kan sudah sampaikan di awal. Saat ini di Bank Sumut di seluruh Sumatera Utara hampir semuanya bisa melayani transaksi syariah. Iya, jadi jangan khawatir pendengar Kardopa, masyarakat Sumatera Utara yang mendengar nasabah kami. Datang saja ke Bank Sumut. Bank Sumut mana saja. Tidak harus dia Bank Sumut Syariah. Nah, minta produk syariah dan insya Allah nanti para CS akan menawarkan produk syariah. Maka dia akan menyediakan produk syariah. Jadi tidak harus berdatang ke cabang atau kantor cabang syariah. Contoh kalau di Medan ini cabang syariah kan ada 2 nih. Satu di Katamso, satu lagi di Ring Road. Nah, bisa kita bayangkan nih kalau teman atau nasabah yang ada di Pancing sana, dia harus kemana nih? Ring Road, Katamso, jauh nih. Iya, syukur ada cabang syariah juga di HM Yamin kan. Nah, tapi di Serdang kan ada juga cabang konvensional, itu bisa didatangi. Bisa membuka rekening syariah di situ. Iya, oke. Udah kejawab nih untuk Rido. Kita fokus ke WhatsApp dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Nanti baru ada 2 pertanyaan lagi nih. Ini dari Ibong di Medan. Cuman yang mau dia tanyakan, tabungan Smart IB ini bisakah dibuka di Bank Sumut yang di Batam udah ada Pak? Di Batam. Oh ya, baik. Jadi orang tuanya kebetulan di Batam. Oh, di Batam ya. Siapa Ibong? Ibong namanya. Iya, Ibong. Bong, apa kabar, Bong? Iya. Ada apa-apa nih, Bang, loh. Sama nama kita. Jadi terima kasih nih Bang Ibong ya. Jadi kalau khusus untuk Batam, kita kan punya cabang Bank Sumut di luar daerah karena kita mau nasional kan. Kita cuma juga punya di Jakarta dan di Batam. Jadi jangan khawatir ini. Tetapi ini juga kami sampaikan kepada pendengar Kardopa, khusus Jakarta dan Batam itu belum bisa kalau buka rekening. Kenapa? Karena regulasinya memang begitu. Dari pihak otoritas, jadi OJK-nya itu otoritasnya itu kan ada di Sumatera Utara. Jadi Bank Sumut itu di Sumatera Utara hanya bisa wilayah Sumatera Utara saja. Jadi kalau untuk Jakarta belum bisa. Tapi kalau untuk bertransaksi saja pun bisa. Misalnya kita pakai ATM sana, itu nggak ada masalah. Atau tarik pun nggak ada masalah. Berarti untuk saat ini masih di Sumatera Utara ya? Masih di Sumatera Utara. Satu regional yang sama, Mbak. Masih di satu regional yang sama. Oke, jadi di Batam belum ya Pak ya? Belum. Jakarta bisa. juga belum. Betul. Tapi tunggu aja bakalan ada nih. Atau gimana? Kalau regulasinya berubah, regulasi kita juga akan segera manfaatkan gitu. Oke. Baiklah, sebentar nanti kita jawab lagi pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Tapi aku pengen tanya juga nih ke Pak Popon nih. Apakah produk Smart ini dapat berfungsi sebagai tabungan investasi atau rencana jangka panjang ke depan? Jadi kalau tabungan Smart IB yang tujuannya adalah investasi, namanya tuh tabungan Smart IB rencana. Jadi ini adalah tabungan investasi dengan jangka waktu tertentu untuk kebutuhan dan segala jenis keinginan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ingin menabung untuk pendidikan anaknya, merencanakan pernikahan anaknya ataupun yang lainnya gitu, itu bisa membuka tabungan IB rencana gitu. Dan tabungan IB rencana itu memudahkan nasabah dalam mendisiplinkan rutinitas menabung pada setiap bulannya. Karena apa? Karena tabungan IB rencana ini kan punya tabungan induk, di mana nanti setiap bulannya by system itu akan didebit tuh. Kira-kira berapa sih tiap bulannya dia mau didebit untuk masuk ke
tabungan investasi yaitu IB rencana. Jadi tiap bulan tanpa sadar itu udah otomatis di debit aja tuh. Jadi tiap bulan dia akan rutinitas dan disiplin dalam menabung untuk menjemput dan meraih tujuannya itu, Mbak. Oke, ini terkait investasi, Pak. Betul ada yang bertanya nih, Bu Dewi Lestari. Mau tanya tabungan Smart IB ini bisa untuk berinvestasi di sana? Bisa? Atau gimana ini? Ya, terima Bisa, kasih. Kan? Ya, jadi sama ini, Pak, dimulai dari umur berapa untuk tabungan buat anak? umur berapa untuk anak? Oke, kita jawab satu dulu ya. Oke, Apakah bisa untuk berinvestasi? Ya, bisa sekali. Kan tadi kan? Iya, kita gunakan tabungan IB rencana itu bisa untuk investasi. Artinya misalnya kita rencanakan untuk umroh 2 tahun lagi gitu. Artinya dengan misalnya kita asumsikan umroh 25 juta nih Mbak Desi. Berarti kita disiplinkan selama 22 tahun, berarti 24 bulan kan sekitar sekitar 900-an sekian kan gitu kan. Artinya untuk 48 ya, berapa ya pon sekitar 2. Jadi sekian ratus ribu kita disiplinkan untuk menabung. Artinya untuk investasi atau memang kita untuk menabung. Nah, kita menabung yang tentunya bagi hasil yang diberikan tadi yang saya sampaikan itu cukup kompetitif kalau untuk tabungan. Dan jangan khawatir, biaya administrasi itu tidak akan mengurangi saldo gitu. Dengan catatan kita tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain atau melakukan transaksi dengan mobile banking yang tentu kena charge biaya administrasinya begitu. Jadi bisa dipakai untuk investasi. Tapi biasanya nasabah itu kebanyakan kan kalau untuk investasi itu kan memakai produk namanya deposito. Nah, begitu. Karena dia tidak akan pernah diambil gitu. Untuk jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Begitu dia Mbak Desi. Oke, jadi bisa silakan digunakan untuk investasi Smart IB rencana Smart tadi. IB rencana. Oke. Nomor 2 tadi tentang dari umur berapa tabungan buat anak-anak nih, Pak? Halo, iya Mbak. Saya jadi nggak fokus. Apa gimana sih? Sebenarnya gini, kalau tabungan kita ini kan yang pertama salah satu syarat buka tabungan itu kan harus ada KTP. Harus cakap hukum kan. Namun kalau seandainya anak-anak membuat KTP mungkin tabungan QQ ya. Jadi artinya ada nama orang tua, QQ, nama anaknya selama dia belum cakap hukum. Jadi anaknya umur berapa aja nggak ada masalah sih sebenarnya, cukup melampirkan akta lahirnya. Namun masih tabungan QQ. Nama anaknya, nama orang tua, QQ nama anaknya seperti itu. Ada tabungan induk ya berarti di atas. Satu tabungan namanya QQ. Dengan tapi orang tuanya. Ada satu hal khusus nih Mbak Desi, khusus mengenai tabungan haji. Nah, khusus tabungan haji, anak-anak yang bisa ambil porsi haji itu adalah minimal usia 12 tahun. Untuk yang mau ambil haji ya? Itu tadi. Jadi kalau misalnya kita asumsikan anak-anak itu umur 12 tahun, ketika ambil porsi dengan sekarang itu masa tunggu untuk bisa berhaji 20 tahun, berarti anak tersebut mudah-mudahan insya Allah baru di usia 32 tahun pon baru bisa berhaji. Iya, kan 20 tahun. Dari 12 tahun 12 tahun, 20 tahun. Iya, kalau semasa 20 tahun tuh nggak ada penambahan. Kalau ada penambahan kita nggak tahu lagi. Makanya dari sekarang ini akan dirancang oleh pihak BPKH selaku ininya. Kalau bisa dari lahir udah bisa ini, tapi ini belum ada regulasinya. Masih tadi 12 tahun ya, Masih 12 tahun. Karena memang yang kita dengarkan 12 tahun baru bisa dapat nomor porsi haji. Tabungan haji muda ya Bang ya? Iya, nah masyarakat bisa memanfaatkan untuk tahap awal di bawah 12 tahun itu yang memanfaatkan tabungan haji, tapi dengan atas nama QQ nantinya untuk anaknya gitu. Oke. Nanti kita akan masuk sesi terakhir Pak, untuk ada beberapa pertanyaannya sudah masuk. Baik, cuman aku tanya dulu ke Bapak, akan kita naikkan nanti. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune ya. Baik. Talkshow kita bersama Bang Sumut untuk siang hari ini. Ini ada satu pertanyaan lagi yang udah masuk nih. Ada Pak Rahmat Sadi Patumbak. Untuk berapa biaya penarikan tunai untuk tabungan Smart IB Bang Sumut nih Pak? Baik, pendengar Kardopa. Jadi ya itu dia, kalau dia bertransaksi di Bank Sumut, datang ke Bank Sumut tarik tunai,
ya gratis, nggak ada ditarik biaya apapun. Oh. Tapi zaman sekarang jarang sudah orang datang ke kantor. Bener Pak, mau yang praktis-praktis Iya, aja. jadi alhamdulillah di Bank Sumut hampir tersebar semua di Sumatera Utara, hampir tersebar semua ATM Bank Sumut ada. Jadi tarik saja di ATM Bank Sumut. Jadi ketika nasabah Bank Sumut Syariah itu akan menarik di ATM Bank Sumut, itu tidak ada kena biaya. Itu Oke. adalah sama. Tetapi misal pas lagi di luar kota atau lagi memang tidak ada ATM Bank Sumut, itu kan tarik di ATM bank lain. Nah, itu sama perlakuannya semua. Itu pasti ada kena ininya, kena biaya. Itu biasanya kebijakannya saat ini semuanya sama, seluruh bank 7.500. 7.500. Iya, Oke. Mbak Desi, lumayan lah kan? Lumayan Pak. Iya, bisa beli minum apa tuh pon sanger pon. Nih ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Morin di Medan Polonia. Waduh. Oke, ini Mbak masa Morin ya? Mbak Ibu Morin. Ini pasti cantik nih pon, Iya, sepertinya. iya. Pon. Nggak Sepertinya saya tahu kenal nih orang. Nah ini tentang menggunakan fasilitas mobile banking dari Bank Sumut. Apakah Iya. ini bisa mengakomodir rekening tabungan smart kita lebih dari satu rekening di situ? Baik, terima kasih nih dari Mbak Morin pertanyaannya. Jadi pendengar Kardopa dan Mbak Morin khususnya, Sumut Mobile kita itu bisa mengakomodir lebih dari satu rekening. Jadi jangan khawatir. bisa, ya? Iya, jadi nanti lebih dari satu. Nah, ketika mau kita bertransaksi biasanya di ATM atau di mobile banking nanti ditanyanya sumber dananya dari rekeningnya mana, tinggal kita pilih. Nah, kalau seperti Mbak Desi kan rekeningnya kan ada 10 kan begitu kan, tapi selalu minimum semua kan itu. Pak kok tahu Pak? Jadi tinggal pilih rekening yang mana. Itulah canggihnya ATM Sumut Mobile Sumut semua. Mobile. Bisa mengakomodir lebih dari satu Satu rekening. rekening. Oke. Yang penting chipnya sama. Oke, baiklah. Ini pertanyaan Desi terakhir ke bapak-bapak berdua nih. Emang kalau kita lihat dari obrolan kita kayaknya produk Smart IB ini benar-benar tepat dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut lah gitu ya Pak ya. iya. Apa gimana ini menurut Pak Hakim, Pak Popon? Apakah benar-benar smart? Jadi ini mungkin sebagai closing statement juga ya Mbak ya. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, Smart itu bukan hanya sebatas rebranding dengan segala fitur dan fasilitas yang lebih baik, tapi lebih dari itu ya. Kita berharap Smart ini kedepannya dapat menjadi Smart tabungan seluruh masyarakat atau Smart tabungan seluruh umat yang dapat memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan. Jadi apapun tujuan, keinginan, kebutuhan dan rencana Anda, maka tabungan Smart IB pilihannya. Pilihan yang paling lengkap, Pilihan tepat, cerdas untuk orang pintar. pintar. Seperti itu kurang itu. lebih. Luar biasa. Saya suka tagline-nya. Pilihan cerdas untuk orang pintar ya. Iya. Ini saya udah diborong sama si Popon sebenarnya. Udah Pak. Udah gitu ya. Jadi Bapak mau ngomong apa? Ya. Tinggal Bapak menentukan 3 orang pemenang kita. Tadi Iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, mungkin Pak Hakim, Pak Popon udah kepikir nih. Ibang bukan? Si Wah. Tapi boleh nggak satu aja saya yang sampaikan. Apa itu, Pak? Jadi pada pendengar Kardopa ini harus saya ngomong statement juga dong, Iya kan dong, gitu Pak ya Hakim kan sebelum juga. itu. Yang Harus pertama nih. masyarakat Sumatera Utara tadi kan sudah disampaikan bagaimana kita itu Bank Sumut berusaha melayani dan memberikan layanan terbaik Ya. sebagaimana visi kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Utara. Manfaatkanlah produk Bank Sumut dengan segala macam fitur yang memang sudah kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, tabungan Bank Sumut Smart IB itu didesain untuk memang khusus untuk masyarakat, untuk mahasiswa ya, dengan biaya yang murah, dengan yang tidak harus mahal untuk buka rekening. Cuma 100.000 tadi. Semua 100.000 udah punya rekening, Udah punya bisa rekening. juga langsung bisa dapat mobile banking, Oke. ATM, dan ATM-nya juga bisa mendapatkan bisa digunakan sebagai kartu debit. Kartu debit. Nah, juga, jadi oke. manfaatkan fasilitas tersebut, datang ke seluruh Bank Sumut, tidak harus di Bank Sumut Syariah, di Bank Sumut konvensional juga bisa mendapatkan layanan syariah. Oke, seperti tadi pertanyaan tadi ya. Iya. Nggak harus di bank yang ada syariahnya aja. Syariahnya, oke. Yang konvensional juga bisa Oke, gitu. jadi dari 3 pertanyaan tadi kita bagi aja Mbak ya. Banyak loh Pak yang mau nanya nih. Kita bagi 3 aja Bapak gitu bagi ya. 3. Mbak Desi 1, saya 1. Oh gitu. Tentuin orangnya. Aku maksudnya. bingung ini. Aku suruh milih-milih bingung. Sibong. Ibong lagi. Ada apa sama Ibong? Ibong nih, Ya, Pak Popon Ibong. Iya. Mbak Oke. Aulia tadi yang 3 pertanyaan 4 pertanyaan tadi. Ya, Aulia Iya, yang banyak tadi ya. Aulia. Oke, satu lagi nih, udah 2 nih. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa ya Pon ya?
Ini tadi yang pertama bagus nih Pak. Nah, siapa tuh? Yang Pak Anto di Serdang tadi. Ayo udah, itu keunggulan tabungan Smart ID. Iya, Oke. boleh karena dia yang pertama ya. Iya, Iya, kita sini. kasih pertama Pak Anton. Ya, terima kasih. Anto. Pak Deli Anton. Serdang. Deli Serdang. Iya kok Deli Serdang. Serdang. Jalan Serdang. Oh, Jalan Serdang. Oke. Beda, Mbak. Beda, Jalan Pak. Serdang sama Deli Serdang. Tahu Kan Pak, gitu. tahu Pak. Beda. Maaf Pak, salah Pak. Ini Kurang fokus. gara-gara Ibong. Iya, gara-gara Ibong ini. Ada apa sama Ibong? Nanti Ibong batu-batu ini. Oke, berarti selamat ya buat tiga penanya terbaik kita sore hari ini. Ada Ibong tadi di Medan, ada Aulia di Amplas, kemudian Anto di Jalan Serdang. Ya. Untuk pengambilan hadiah bisa konfirmasi ke kita untuk lebih Ya, lanjut ya nanti Pak kita ya. akan berikan. Tadi ada obrolan dari Pak Hakim hari Senin ya Pak. Insya Allah hari Senin. Insya Allah hari Senin untuk hadiahnya. Karena ini kan Jumat, Iya. besok Bang tutup. Bang tutup. Minggu tutup. Tutup. Atau kita gedor ya Pak Hakim bapak Insya Allah Kan mau Hakim dapat tambahan lagi nanti. Ya udah nih kita mau closing Mbak. Ada yang ingin disampaikan dari Pak Hakim dulu silakan. Baik, terima kasih. Seperti saya disampaikan kepada para pendengar Kardopa, hadirnya Bank Sumut Syariah ini itu adalah untuk melengkapi daripada produk Bank Sumut yang masyarakat Sumatera ingin bertransaksi secara syariah. Mudah-mudahan dengan kami juga menyampaikan nanti insya Allah unit usaha syariah Bank Sumut di tahun ini di tahun depan akan spin off ya menjadi Bank Umum Syariah. Kita minta doa masyarakat Sumatera Utara mudah-mudahan proses tersebut bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sehingga menjadi Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah. Iya, Sumut ya gitu. Oke, Pak Popan ada yang pengen disampaikan? Ya, pilihan cerdas orang pintar, Iya, tabungan Smart IB. Ya. Tabungan cerdas untuk orang pintar. Iya, Ya tabungan Smart IB. Iya, benar. Bank Sumut ya banknya orang Sumut. Kita jadi belepotan kan Gara-gara Ibong ya. gara-gara Ibong. Baik, terima kasih mendengarkan apa yang sudah ikutan gabung bersama kita, yang sudah bertanya juga ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang terpilih tadi 3 orang. Selamat buat Ibong, Aulia dan juga Anto. Terima kasih juga nih untuk Bapak berdua yang sudah hadir bersama kita, sudah Ya, menjelaskan terima kasih, tentang Mbak Desi. tabungan Smart IB. Smart Ya, IB, ya. memang kalau kita lihat terus ke depan nih Bang Sumut ya, terus berinovasi, selalu melakukan perubahan, menghadirkan produk-produk handal dan up to date, mengikuti perkembangan zaman ya Pak istilahnya. Iya, amin. Terima kasih untuk semuanya, jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita pamit, selamat sore dan sampai jumpa.